Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama dengan saya, Satu Pramawati dari SMP Negeri 3 Klaten, yang kali ini akan membawakan materi tentang bagaimana cara membuat LKPD digital yang bisa kita bagikan kepada siswa, baik masih masa dalam pandemi yang masih kadang memaksa kita harus pembelajaran daring atau percampuran antara daring dengan tatap muka. Baik, untuk cara pembuatannya langsung saja. Karena ini app berbasis online, kita ketik saja wiser.me. Nah, seperti ini tampilannya. Karena saya sudah pernah menggunakannya, maka saya akan analogikan. Apabila belum pernah menggunakannya sama sekali, saya pakai akun yang baru saja. Oke, di sini saya ketikkan wiser.me. Kita pilih join. Nah, karena kita sebagai guru, maka kita login with teacher. Sign up with Google. Satu akun untuk berbagai kebutuhan. Baik, ini tampilannya. Karena kita akun yang biasa atau yang gratis, maka seperti ini, tidak jauh berbeda dengan yang premium atau yang berbayar. Apabila ingin mengaktifkan Wiser Push-nya, di sini activate Wiser Push. Nah, ini perbedaannya. Ketika ingin yang Wiser Push, yang premium, maka $5 per bulan atau sekitar $60 per tahun. Nah, ini kita pakai akun yang ini, yang biasa, yang free. Di sini tidak terbatas untuk berbagai jenis pertanyaan, sama. Kemudian up to different custom rule, jadi untuk 5 perintah yang berbeda. Audio, nah ini sudah bisa audio student answer, so much more-nya kita lihat. Nah, seperti ini. Unlimited student, ini yang saya sukai, jadi siswa mau berapa siswa menjawab tidak masalah. Nah, ini terkoneksi dengan Classroom, Google Classroom, free. Kemudian ada grade worksheet-nya atau ada lacak tilasnya. Kita tinggal ambil, kita tidak perlu ngoreksi, kita tinggal ambil nilainya dari situ. Dan yang menarik di sini, meski tidak dituliskan, di sini bisa memberikan umpan baliknya. Jadi dapat kita komenin, nah seperti itu hasil pekerjaan siswa. Seperti itu sekilas. Baik, langsung saja. Di sini ada community, berbagai buatan dari berbagai negara. Untuk yang Indonesia belum begitu banyak, namun kita bisa berkolaborasi atau membuat di situ karena aplikasi ini belum banyak dikenalkan di Indonesia. Kemudian worksheet. Nah, ini untuk membuatnya dan hasil buatan kita nanti. Misalkan kalau sudah pernah membuat, di sini akan nampak. Kemudian, nah di sini, nah ini kalau kita pakai akunnya premium, kita bisa buat kelas. Nah, di sini class name, grade, student. Nah, di sini bedanya. Tapi tidak masalah, selama kita masih bisa menugaskan kepada siswa dan sudah ada hasilnya, maka tidak begitu penting, misalkan sesuai kebutuhan saja. Baik, langsung saja untuk saya contohkan yang sudah saya buat. Nah, saya buat. Nah, misal seperti ini. Nah, bisa berbentuk worksheet, pilihan ganda, dan tidak perlu repot-repot kita membuat rumusnya atau codingnya. Tanpa perlu coding, sudah langsung kita buat rumusnya, sudah kita buat langsung kunci jawabannya. Nah, seperti ini bisa berupa peta, matching, kemudian tabel. Nah, ini jenis-jenisnya yang dapat kita gunakan dalam akun gratis, yaitu Canva. Kalau ngimpor dari Canva, jadi desain dari Canva bisa langsung kita import di sini, dan ini fasilitas baru new. Kemudian import worksheet, kalau kita sudah pernah membuat misalkan LKPD di live worksheet, maka kita bisa import di sini juga.
open question, kemudian multiple choice pilihan ganda, blank mengisikan kalimat rumpang, misalkan fill on image seperti yang sudah saya contohkan peta tadi, matching, table, sorting, draw. Ini untuk menggambar atau yang menulis langsung. Pekerjaan siswa bisa di sini, misalkan biasa digunakan mungkin matematika. Text, image, video. Video YouTube dapat kita masukkan di sini. Jadi tidak hanya berfungsi sebagai untuk penilaian saja, tapi juga untuk media. Jadi kita langsung bisa masukkan video pembelajaran di situ juga. Kemudian link, misalkan dalam bentuk misalkan web, embed, diskusi, reflection, watcher. Nah, sudah saya tentukan tadi. Baik, langsung saja cara pembuatannya. Langsung di sini create worksheet. Nah, untuk backgroundnya ini bisa kita pilih dari yang sudah disediakan di sebelah kiri. Bapak Ibu bisa memilih sendiri mana yang disukai. Misalkan back to school nih. Nah, ini misalkan. Oke. Kemudian ini kita tuliskan misalkan soal latihan IPS misal. Kelas 7, saya ambil 7 saja sebagai contoh. Kemudian jenis fontnya bisa kita ubah di sini, font. Dan jenis-jenis fontnya ini kalau saya seperti huruf-huruf gaul seperti itu. Nah, ini untuk background ini bisa kita ganti. Kemudian kebetulan yang ini. Oke. Langsung saja ya. Misalkan yang pertama multiple choice. Saya contohkan satu-satu saja. Di sini materinya kita tuliskan dulu. Karena ini pilihan ganda, langsung ini pada pertanyaannya. Misalkan rumah adat daerah Papua adalah titik-titik, misalkan. Kita buat pertanyaan sederhana saja. Perintahnya juga bisa dalam bentuk voice. Misalkan Bapak Ibu, aduh kalimatnya panjang-panjang nih berupa paragraf misalkan. Kan KM sekarang kan banyak literasinya. Misalkan Bapak Ibu ingin dalam bentuk suara, kita bisa dalam voice ini. Nah, kita coba. Kita allow. Rumah adat daerah Papua adalah. Nah, kita dengarkan dulu apakah sudah cocok. Nah, jika dianggap sudah, kita upload. Jika belum, kita cancel aja. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah selesai. Kemudian ini optionnya. Option di sini ada dua pilihan dalam bentuk kolom ataupun baris atau row. Nah, kalau jawabannya pendek maka kolom, atau jika panjang kita bisa pilih row. Baik, misalkan rumah adat Papua, berarti misalkan naik. Nah, misalkan Laikas Joglo Kasepuan. Misalkan seperti itu. Nah, di sini menariknya tanpa coding atau tanpa rumus, langsung kita beri kuncinya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita done atau done. Baik. Nah, untuk set point value di sini bisa kita atur. Misalkan saya mau satu soalnya dibuat 5 poin, monggo. Atau poinnya mau dibuat beda-beda, terserah, monggo. Nah, nanti tinggal kita settingnya di sini, set point value. Langsung kita apply. Nah, ini yang contoh yang pilihan ganda. Langsung pada fill on image. Misalkan kita ambil sebuah peta. Saya sudah siapkan peta buta Indonesia. Kita tunggu sebentar sampai muncul. Nah, ini sudah muncul. Kita tuliskan di situ peta Indonesia agar anak-anak paham. Kemudian perintahnya, isikan nama provinsi, yang ditandai dalam peta. Nah, voice-nya kita bisa instruksikan, misalkan dalam jika mengisi seperti ini,
huruf harus tepat, baik kapital ataupun besar kecilnya harus tepat, sehingga instruksi kita harus tepat juga supaya anak tidak tersesat atau tidak merasa dirugikan. Kita rekam misalkan perintahnya. Isikan jawaban nama provinsi kalian dengan menggunakan huruf kecil semua. Jadi kan jelas anak-anak tidak akan menggunakan huruf kapital, karena ketika satu huruf kapital saja meskipun kalimatnya benar itu akan salah, harus tepat. Kemudian untuk rumusnya kita tandai dulu. Untuk membuat rumusnya kita tandai daerah-daerahnya dulu. Papua. Terus kemudian ini misalkan Bapak Ibu bebas nanti meletakkannya. Ini sebagai contoh saja supaya tidak menumpuk, saya buat agak berjauhan. Tidak boleh ada huruf besar, kita tekan dulu. Nah seperti ini 4. Satu lagi. Ini ada 5, baik. Dan nah poinnya ini satu jawaban 1 poin, jadi total 5 poin. Ini sudah 5 tambah 5 10. Oke, baik. Matching. Misalkan rumah adat, pasangkan nama rumah adat dengan asal daerahnya. Instruksinya supaya anak-anak tidak salah, supaya lebih jelas. Tariklah garis dari nama rumah adat menuju nama asal daerahnya. Misalkan di sini Laikas. Ini pemecahnya. Joglo. Naik. Kasepuhan. Ini lagi nih yang belum. Jawa Tengah ya berarti. Demikian misalkan kita dan kita cek dulu apakah sudah benar. Ini belum tepat. Terkadang seperti itu. Laikas ini Sulawesi Tenggara.
ada 14 ya. Kita masukkan misalkan word search. Nah, misalkan ini beginner, ini bagi yang paling mudah, intermediate ini sedang, ini yang advance. Nah, ini yang bisa horizontal, vertikal, diagonal ke atas, diagonal ke bawah. Nah, jadi lebih tingkatnya lebih itu lagi. Ini yang sedang. Baik, kita coba aja ya yang advance. Nah, ini ada 20 kata di situ. Kita yang intermediate yang sedang aja. Baik, kita isikan nama, misalkan nama rumah adat dan nama tarian misalkan. Sewdati misalkan, rumah adat, senjata. Nah, misalkan seperti ini. Oh ya, kita diberi perintah. Carilah, ada 16 ya tadi ya, 16 kata yang berhubungan tarian atau senjata daerah di Indonesia. Nah, untuk judulnya kita ambil dari sini aja. Baik, ya misalkan ini. Nah, untuk yang lainnya nanti Bapak Ibu bisa survive sendiri. Kita done. Nah, kita lihat reviewnya. Nah, nanti tampilan siswa akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, tampilan yang diterima siswa seperti ini. Nah, jika nanti sudah untuk menugaskannya, kita pilih assign, kemudian create assignment, make a worksheet public, segmen lagi lah. Ini ketika ditugaskan ke classroom bisa langsung tertaut. Kita beri judul misalkan soal latihan 7 misalkan. Nah, untuk mendapatkan linknya kita tarik yang ini seperti gambar rantai ini. Nah, ini alamat yang kita bagikan ke siswa, copy link. Kita coba apakah kita coba dengan akun yang berbeda ya. Kita coba kan. Ini tampilan yang akan diterima siswa seperti ini.
misalkan kita coba aja nih, misalkan kita coba ini. Nah, kemudian yang lainnya siswa mengerjakan salah, ini saya coba ini contoh ngawur saja ini. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini ini yang sudah ketemu nih. Nah, ini diklik, kemudian tahan. Nah, seperti ini, tahan, terus klik 2 kali. Nah, seperti itu. Misalkan ini udah selesai, kita anggap selesai. Kemudian kita kirim hand in work. Nah, ini submit. Nah, sudah selesai, sudah terkirim. Lalu bagaimana cara kita melihat pekerjaan siswa? Kita lihat di akses. Nah, ini tadi yang sudah contohkan, saya misalkan ini seorang murid misalkan. Nah, ini tadi dari skor yang ada 30, ketika skor betul semua, saya mengerjakan betul 6. Nah, seperti itu. Nah, untuk komennya atau umpan baliknya saya contohkan misalkan ini. Nah, ini misalkan, coba pelajari kembali, misalkan karena jawabannya salah semua. Coba pelajari kembali materi letak Indonesia pada peta, misalkan seperti itu. Kemudian send feedback. Nah, ini kirim masukannya, send feedback. Nah, maka lembar jawab si siswa tadi sudah kita kembalikan beserta feedbacknya. Demikian Bapak Ibu cara pembuatan, cara untuk mengirimkan tugas, sampai pada cara melihat hasilnya dari pekerjaan siswa dan mengirimkan umpan balik. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Salam inovasi dan salam literasi Indonesia. Sampai jumpa.